Hai Om Swastiastu, selamat datang kembali di channelnya Komang Sumurtawan. Kali ini saya mau ngonten lagi, jadi ngonten kali ini yaitu tentang laptop. Nah, di depan saya ini sudah ada laptop yang saya pakai untuk bekerja, Lenovo. Ini Lenovo apa nih? Oh sorry, kebentur. Lenovo IdeaPad 13014 IKB ya. Jadi laptop ini ya laptop pekerjaan, bukan milik saya, milik kantor gitu. Laptop ini akan saya upgrade, kebetulan sudah mendapat persetujuan dari tempat kerja. Nah, untuk mengupgrade laptop ini saya sudah ada memori. Ini memori 8 GB. Kalau nggak salah laptop ini memiliki memori internal itu memori internalnya itu 4 GB, udah disolder gitu ya katanya dari video-video yang saya lihat. Kemudian upgrade juga bootingnya akan memakai SSD. Ini dia SSD-nya, SSD ADATA. Kenapa saya pilih ADATA? Karena berdasarkan pengalaman saya sudah memakai ADATA dan sejauh ini masih oke-oke saja, jadi saya belikan ADATA 240 GB. Ini kebetulan sistem operasinya sudah saya cloning ke sini ya, seperti ini. ADATA berapa nih, benar nggak, SU650 ya. Karena ruang harddisknya mau dipakai untuk tempat SSD, maka mau juga saya membeli HDD caddy untuk memindahkan harddisknya ke tempatnya DVD room. Jadi DVD roomnya mau dicopot. Ini yang ukurannya 9,5 mm. Jadi ada 3 barang ini yang akan diproses, ditambahkan ke laptop ini gitu. Kemudian ini alat kerjanya, ada jarum yang sebenarnya tidak saya butuhkan, namun ini yang saya butuhkan, ini alat untuk mencongkelnya ya, ini ya. Kemudian obeng juga sudah siap di sini ya. Semua ini akan mendukung proses upgrade dari laptop ini. Apakah akan berhasil? Semoga saja iya. Yuk kita mulai. Sembari ini bersihkan dulu ini. Cukup bersih sih seharusnya. Intake-nya. Oke, untuk masang SSD kita lepas dulu di sini. SSD-nya kita keluarkan dari kandangnya. Karena tidak menjanjikan ditaruh di caddy ini. Dia tidak mau booting, dia ditaruh di caddy ini ya. Oke, kita tarik. Oke.
Oke, masuk di sini nanti. Ada yang harus dilepas ini. Nah ini setelah apa namanya, jadi setelah proses pasang ini mau nggak mau harus coba dihidupkan dulu ya, coba dihidupkan dulu alias apakah dia bisa booting. Kita cek dulu. Lihat di sini ya, lihat di sini booting apa enggak dia. Tidak booting. Oke, lupakan itu dulu. Sekarang kita pasang RAM-nya dulu ya. Kita pasang RAM-nya dulu. Di sini ada di sini sudah ada PC. Hah? Hah? Oke, jadi ini sudah terpasang ya. Tinggal sekarang bagaimana caranya supaya booting dari SSD. Masukkan tool kerjanya dulu. Nah teman-teman, ini melanjutkan videonya ya. Jadi bagaimana proses cloningnya. Jadi asumsikan ini adalah sebenarnya ini sudah laptop ini sudah booting dengan menggunakan SSD-nya ya. Nah ini adalah sistemnya, ini adalah partisi-partisi yang dibentuk oleh sistemnya secara otomatis untuk booting oleh sistemnya. Nah sebelumnya itu saya memakai ini adalah harddisknya. Jadi harddisknya menggunakan apa namanya, bukan MBR ya, tapi menggunakan format GPT ya. Jadi sebelumnya booting dengan sistem operasi ini, yang ini sistemnya ya, yang ini ya, satu jam tangannya ini sistemnya, dan saya cloning ke sini. Jadi kalau untuk mengcloning sistem operasi dengan hard disk yang menggunakan tipe file GPT, maka yang harus di-cloning yaitu 3 ini. Jadi ada namanya partisi ini, 2 partisi ini dibentuk oleh sistem sebenarnya ya, gitu. Jadi ada 3 yang harus di-cloning ya, 1 2 3. Seandainya yang di-cloning cuma sistem C ini saja, maka ya sistemnya nggak akan bisa booting gitu. Jadi atau Windowsnya nggak bisa booting. Nah dalam hal ini adalah Windows 10 ya. Sebelumnya saya pernah mengcloning dengan Macrium seperti ini, tapi harddisknya menggunakan apa namanya sistem filenya MBR gitu. Dengan sistem file MBR itu kalau saya nggak salah ingat ya, hanya dengan mengcloning sistem C-nya ini aja ya bisa booting dia, selama partisi C-nya ini di set primary dan di set aktif begitu. Tapi untuk di ini apa namanya, untuk di harddisk atau
atau hard disk atau SSD yang menggunakan tipe file GPT, maka ada 3 partisi yang harus harus di cloning ya kalau nggak salah. Nah ini dituliskan kan FAT32 LBA nih, sepertinya ini menyimpan ini apa namanya, menyimpan yang 2 ini ya, menyimpan file EFT gitu kalau nggak salah ya. Intinya menyimpan file untuk booting, untuk mengidentifikasi SSD atau hard disknya. Saya nggak tahu namanya apa, istilahnya apa, tapi intinya seperti itu ya, gitu. Keuntungan dari laptop Lenovo IdeaPad 3014 ini yaitu sebenarnya SSD atau hard disk dia diletakkan di buy-nya DVD room itu pun bisa booting. Nah, jadi ada beberapa laptop yang tidak bisa melakukan seperti itu. Jadi ada laptop yang hanya bisa booting jika hard disk yang dipakai untuk sistem itu diletakkan di slot hard disk yang utama gitu ya, bukan di slot menggunakan HDD caddy misalnya gitu. Nah kalau laptop ini dia bisa walaupun misalnya hard disk sistemnya diletakkan di HDD caddy di sini ya, dalam hal laptop ini di sini ya, diletakkan dengan HDD caddy seperti ini, dia tetap bisa booting sebenarnya, tidak masalah ya. Akan saya coba tunjukkan lewat BIOS-nya ya, mengenai bagaimana pilihannya. Nah ini coba masuk BIOS. Nah ini sudah masuk BIOS ya. Nah bisa teman-teman lihat ini di sini. Ini ada hard disknya, hard disk 1 ADATA, nah hard disk 2 WDC. Jadi walaupun nanti di set bootnya dengan hard disk 2 itu bisa ya, karena kedua-duanya dideteksi sebagai hard disk. Sedangkan ada laptop tertentu seperti laptop yang saya miliki, laptop Toshiba yang saya miliki itu tidak ada yang namanya terdeteksi di BIOSnya itu namanya hard disk 2, hanya hard disk 1 gitu aja. Jadi kalau diisi hard disk di slot HDD caddy itu dia nggak akan bisa booting. Kemudian seperti ini misalnya di booting ya. Nah kalau karena kita menggunakan file AGP di hard disknya, maka harus booting priority menggunakan UEFI ya, walaupun nanti disetting dengan legacy support ya. Nah ini EFI-nya ini ada 2 kan, sekarang ada booting. Nah ini yang supaya dia booting pertama menggunakan SSD, ini saya pilih di Windows Boot Manager ADATA karena SSD-nya ADATA. Tapi kalau saya setting dengan ini nggak usah dipilih, ini nggak apa-apa, sama aja sebenarnya ya. Tapi yang paling penting itu yang ini di legasinya ini gitu. Tapi di sini dipilih juga bagus. Nah yang di legasinya ini pilih yang ada 2 pilihan itu, SATA HDD-nya setting utama ADATA, maka dia akan booting lewat SSD. Kalau SATA HDD-nya dijadikan yang pertama, digeser seperti itu, maka dia akan booting pertama menggunakan WDC. Seandainya ADATA-nya ini tidak ada sistemnya misalnya, walaupun di setting dia pertama, tetap aja dia akan booting lewat hard disknya seperti itu ya. Kurang lebih itu gambarannya bagaimana mengenai setting booting di laptop IdeaPad 103014 IKB ya. Dan juga kalau mengenai cloningnya, sebenarnya banyak ya di YouTube orang yang sudah membuat video-video cara mengcloning operating system dengan menggunakan Macrium Reflex ya, atau menggunakan metode cloning yang lain, ada banyak sebenarnya, tapi yang lebih mudah dilakukan Macrium Reflex itu sebenarnya ya. Oke, sekarang kita exit saving change. Nah booting dah dia, lihat bootingnya pasti cepat. Oke, segitu dulu ya dari saya. Nah bootingnya udah cepat ini, bus ya, langsung kan, iya sekilat itu, dan working cepat juga karena RAM sudah terdeteksi 12 GB gitu ya. Sampai ketemu di konten selanjutnya, bye bye.
Bagi yang menggunakan Lenovo IdeaPad 130 14 IKB, selamat mencoba.